Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifur Rahman. NIM saya 0554593343. UT dengan kode 24 Bandung. Asal saya dari Garut. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas tahsin dengan membacakan sifrun mustatil dan sifrun mustadil. Apa itu sifrun mustatil? Sifrun mustatil adalah bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas alif. Cara membacanya, ketika wasol dibaca pendek dan ketika wakof dibaca panjang. Panjangnya sebanyak 1 alif atau 2 harakat. Dan khusus untuk bacaan salsabila pada surah Al-Insan ayat 4, ketika wakof bisa dibaca panjang atau disukunkan. Berikut contoh-contoh sifir mustatil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Di dalam lafadz lakinna setelah nun ada huruf alif, di atasnya ada bulatan lonjong, maka itu disebut sifir mustatil. Apabila diwakofkan dibaca lakinna, dibaca 2 harakat. Apabila diwasolkan lakinna huwallah, artinya dibaca pendek. Selanjutnya di surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Di surah Al-Ahzab di ujung ayat lafadz rasula, di sana ada bulatan yang lonjong, maka ketika wakof dibaca rasula, dibaca panjang karena itu adalah sifir ataupun sifrun mustatil. Selanjutnya di surah Al-Ahzab ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila. Di surah Al-Ahzab ayat 67 di ujung ayat ada kalimat fadalluna as-sabila. Di atas sabila, di atas alifnya ada bulatan yang lonjong, maka itu disebut sifrun mustatil. Artinya ketika wakof dibaca panjang 2 harakat. Dibaca fadhallunas sabila. Seperti itu. Selanjutnya di surah Al-Insan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Di surah Al-Insan ayat 4, di sini bulatannya adalah bulatan yang sempurna. Tadi sudah saya sampaikan bahwa khusus di surah Al-Insan ayat 4 ini, walaupun bulatannya sempurna disebut sifrun mustakdir, maka ini boleh dibaca panjang atau dibaca pendek. Maka bisa dibaca
lil kafirina salasila wa aglala. Walaupun ini benerannya sempurna, tadi saya sampaikan ini bisa sebetulnya ini siprun mustadir ya, artinya baik dalam keadaan wasol ataupun wakof tidak boleh dipanjangkan. Tapi terusus di surah ini bisa dibaca panjang, bisa dibaca salasila, dibaca panjang ataupun disukunkan salasila wa aglala, seperti itu. Selanjutnya di surah Al-Insan ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, di ujung surah Al-Insan ayat 15 ada kalimat qawarira. Di atas alif ada bulat yang lonjong, di sana disebut siprun mustatil. Artinya harus dibaca panjang ketika waqaf. Selanjutnya surah Al-Kafirun ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Di atas wala ana, di atas alif ada bulatan lonjong, itu mesti dibaca pendek kalau diwasolkan, kalau diwakofkan wala ana. Kalau diwasolkan wala ana 'abidum ma 'abadtum. Selanjutnya di surah Al-Zuhruf ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul 'abidin. Nah, di surah Al-Zuruf ada ayat fa'ana awwalu, fa'ana na, setelah nun ada alif, di atas alif ada bulatan lonjong, maka itu disebut siprun mustatil. Maka membacanya ketika waqaf dibaca panjang fa'ana, ketika wasol fa'ana awwalu, seperti itu. Selanjutnya di surah An-Nahl ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Di surah An-Nahl ayat 2 lafad illa ana fattaqun. Illa ana, setelah nun ada alif, di atasnya ada bulatan lonjong, itu disebut sifrun mustatil. Artinya ketika waqaf dibaca panjang 2 harakat illa ana. Ketika wasol illa ana fattaqun, seperti itu. Selanjutnya di surah Yunus ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Di surah Yunus ayat 75 ada ayat wa malaihi.
wa malaihi. Nah, di atas alifnya ada bulat yang sempurna. Itu disebut sifrun mustadir. Artinya ketika waqaf ataupun ketika wasol tetap dibaca pendek. Wa malaihi wa mala wa malaihi wa mala, seperti itu. Baik itu dibaca wasol ataupun dibaca waqaf tetap dibaca pendek. Selanjutnya di surah selanjutnya di surah Al-Anbiya, wa malaihim, ya maaf, bukan wa malaihi, wa malaihim. Di surah wa malaihi, betul ya, wa malaihi. Selanjutnya masih di surah Yunus ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Di surah Yunus ayat 83 ada kalimat wa malaihim. Di atas wa mala ada alif ataupun bulat, ada alif, di atasnya ada bulatan yang sempurna, maka itu disebut dengan sifrun mustadir. Cara membacanya baik waqaf ataupun wasol tetap dibaca pendek. Wa malaihim wa mala, seperti itu. Selanjutnya di surah Al-Anbiya ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kokolakan ya. Min qablika khuld. Afa imitta fahumul khalidun. Nah, di surah Al-Anbiya ayat 34 ada kalimat afa imitta. Afa, setelah lafaz apa ada alif, di atasnya ada alif yang sempurna. Itu disebut sifrun mustadir. Cara membacanya baik wasol ataupun waqaf tetap dibaca pendek. Afa imitta, afa, seperti itu. Selanjutnya di surah Hud ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'an lam yaghnaw fiha. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ala bu'dan li thamud. Di ayat inna thamuda, setelah dal ada alif, di atasnya ada bulat yang lonjong. Itu disebut dengan sifrun mustatil. Artinya waqaf ataupun wasol tetap dibaca. Ketika waqaf dibaca panjang. Inna thamuda. Ketika wasol inna thamuda kafaru, seperti itu. Selanjutnya di surah Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu. Maaf. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi. Astagfirullah. Maaf. Saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas. ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Di surah Ar-Rum ayat 39 ada kalimat liyarbua fi amwal. Liyarbua setelah waw ada alif di atasnya ada bulat yang sempurna, itu disebut sifrun mustadir. Bacanya pendek ketika wasal ataupun ketika waqaf. Selanjutnya di surah Muhammad ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Saya ulangi lagi ya. Wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha. Dzalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'd. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Di surah Muhammad ini tadi saya yang pertama membacanya ada yang keliru ya, yang benar yang kedua. Di surah Muhammad ayat 4 ini ada contoh sifrun mustadir dan sifrun mustatil. Sifrun mustadir itu di kalimat Auzaraha, di atas alif ada bulatan yang sempurna. Kemudian di atasnya ada titik 3. Titik 3 ini menandakan boleh berhenti di salah satunya. Bisa berhenti di Auzaraha, boleh, atau berhenti di Zalik. Nah, di atas Auzaraha, di atasnya ada bener bulat yang sempurna. Maka ketika waqaf ataupun ketika wasol dibaca pendek. Auzaraha, seperti itu. Ketika wasol auzaraha dzalik, seperti itu. Kemudian contoh yang keduanya di lafaz liyabluwa ba'dzakum. Liyabluwa ba'dzakum, setelah waw ada alif, di atasnya ada bulat yang lonjong, maka itu disebut dengan sifrun mustatil. Cara membacanya waqaf ataupun wasol dibaca, ketika waqaf dibaca panjang 2 harakat, ketika wasol dibaca tidak dipanjangkan. Oke, selanjutnya di surah Muhammad ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Di surah Muhammad ayat 3:1 ada kalimat وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Setelah waw ada alif, di lafaz wanabluwa di atasnya ada alif yang sempurna, itu disebut alif mustadir. Bacanya baik waqaf ataupun wasol tidak dipanjangkan. Selanjutnya surat Ar-Ra'd ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Di dalam kalimat litatluwa, belum beres ya. Qul huwa rabbi la ilaha illahu
alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Di dalam kalimat litajluwa alaihim, setelah waw ada alif, di atasnya ada alif yang lonjong. Itu disebut alif mustatil. Cara membacanya ketika wasol dibaca pendek ataupun tidak dipanjangkan. Litajluwa alaihim, ketika waqaf dibaca panjang. Litajluwa. Selanjutnya di surah Al-Kahfi ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 14 ada kalimat lan nad'uwa min, di atas lan nad'uwa setelah waw ada alif, di atasnya ada bulat, di atas alif ada bulat yang sempurna. Itu disebut alif mustadir. Cara bacanya baik itu wasl ataupun waqaf tidak dipanjangkan. Lan nad'uwa min, seperti itu. Terakhir di surah Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Qawarira min fiddatin qadaruha taqdira. Di dalam lafadz qawariro, di dalam lafadz qawariro, setelah qawariro ada alif, di atasnya ada alif bulat yang sempurna. Itu disebut siprun mustadir. Cara membacanya baik itu waqaf ataupun wasol itu dibaca pendek. Itulah contoh-contoh siprun mustatil dan siprun mustadir. Kesimpulannya, untuk siprun mustatil setelah alif di atasnya ada bulat yang lonjong. Cara membacanya ketika wasol dipendekkan, ketika waqaf dibaca panjang 2 harakat. Kemudian ada siprun mustadir, baik itu waqaf ataupun wasol, maka cara membacanya tidak dipanjangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.